Perkenalkan Pak, nama saya Desika Elizabeth dari kelas 10 IPA 1. Saya akan membuat video presentasi tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk hidup sosial, agar bisa mendukung terciptanya pergaulan sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Ciri pergaulan sehat memiliki karakteristik diantaranya yaitu berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, jauh dari iri dan dengki, mempunyai sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam dan saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat baik, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Faktor pergaulan sehat, terdapat faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Seorang remaja memiliki pergaulan sehat atau justru yang sebaliknya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu pertama, kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misalnya, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Akan tetapi, standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa keindahan lahiriah bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka yang mungkin itu bukanlah kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. Kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Dalam hal ini, orang tua juga bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik, agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang 3, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik, akan tetapi lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. Pengetahuan terhadap kemampuan diri, kelebihan, atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti.
Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan ia jalani, seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikutin. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikolog agama, William James, mengemukakan bahwa orang yang punya komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada di pergaulan yang sehat. Di antaranya yaitu adanya kesadaran beragama. Kesadaran beragama menjadi hal yang sangat penting bagi remaja, yaitu melalui pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Kenyataan yang banyak terjadi saat ini menunjukkan bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan sebagian besar disebabkan karena kurang memahami contoh norma-norma agama. Oleh sebab itu, kesadaran beragama harus ditanamkan dalam diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Memiliki rasa setia kawan. Remaja harus memiliki rasa setia kawan agar bisa terjalin hubungan sosial yang baik. Rasa setia kawan sangat dibutuhkan sebab kesadaran itu tersebut bisa membuat kehidupan remaja di masyarakat menjadi tentram. Bijak dalam memilih teman. Remaja harus bijak dalam memilih teman untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sifat-sifat yang tidak baik. Akan tetapi, bukan berarti teman yang pergaulannya tidak baik harus kita asingkan, melainkan kita tetap harus berteman. Hanya saja jangan sampai kita mengikutinya, dan sebisa mungkin kita mengajak mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Remaja yang mengisi waktu luangnya dengan bacaan yang tidak baik, misalnya novel atau komik seks, maka hal itu akan berbahaya dan bisa menghalangi mereka untuk berbuat baik. Oleh karena itu, apabila ada waktu luang, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Misalnya membaca buku-buku pelajaran atau pengetahuan, menulis cerpen, menggambar, atau lain-lainnya. Memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan. Alangkah baiknya apabila remaja dapat menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya tidak duduk terlalu berdekatan saat sedang berduaan, sebab bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menstabilkan emosi. Ketika memiliki beragam masalah emosi, usahakan setiap individu dan kelompok agar emosi tetap stabil. Alasannya tak lain karena ketika kita harus sabar dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah dan atau emosi. Tujuan pergaulan sehat yaitu yang pertama, agar manusia saling berhubungan, mengenal dan membantu dengan sesamanya. Oleh sebab itu, diperlukan etika sehingga proses ini bisa selalu terjaga, agar tingkah laku bisa selalu diterima dan disenangi oleh siapapun yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita membedakan etika bergaul dengan teman yang sudah kita kenal baik dengan orang yang baru saja kita kenal, atau etika bergaul dengan orang yang kita hormati, misalnya guru dan orang tua kita, sehingga dengan menerapkan etika tersebut diharapkan setiap pergaulan kita nanti atau kedepannya bisa selalu disenangi dengan lingkungan tersebut.